Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Anwar. Gimana yang mulia Suryaningrat? Ya, yang punya uang dari sapi 50 juta itu. Ini Pak Ubed. Monggo jenengan sampaikan, Pak. Dengan catatan kalau yang kemarin itu karena perjanjian itu melalui saya, jadi ini diputuskan bersama. Jadi, nah di Mas Arif sudah bilang, terus Pak Narto sama Mas Abu serta saya sendiri Ubed Fatoni, dan disetujui oleh Mas Gatot serta Pak Rudres, kami menyatakan bahwa untuk penyelesaian pembayaran sapi itu hari Senin sebanyak berapa? Sebanyak 82 ekor sapi sebanyak 80 juta. Ini kami selesaikan hari Senin sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Kita menemui di mana? Langsung aja ditemui ini Pak. Ya, di rumahnya Pak Anu aja. Pak Gianto. Karena sembelihnya di sana. Oke. Jadi kita temui nanti di rumahnya Pak Sugianto. Oke. Atas perhatiannya semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya ini segera clear dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, supaya perjelas ini, Pak Gianto identitasnya. Pak Gianto itu siapa? Pak Sugianto. Pak Sugianto itu siapa? Pak Sugianto juga anggota kami. Jadi anggota ini yang minta, istilahnya minta apa? Solusi untuk menyelesaikan utang. Pun, mantan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah bukan janji palsu ya Pak ya. Ini bukan janji palsu. Saya maaf ya Pak, saya datang ke sini bukan mengkorek-korek masalahnya panjenengan. Saya datang di sini tujuan saya adalah mengambil hak saya ya Pak. Saya yang punya sapi, saya ngingu sapi, dan sebelah sana ini adalah yang punya uang yang 50 juta itu Pak. Jadi modalnya dari sono Pak, aku hanya ngurumah Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya juga berhak mendoakan mudah-mudahan ini Pak Ubaidillah dan Pak Gianto dan kawan-kawan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki, ditambah dan diluaskan rezeki. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Kita semuanya diberi kesehatan lahir batin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di video awal tadi adalah Pak Ubaidillah yang menanggung utang 80 juta karena membeli sapi untuk disembelih dan dibagi-bagikan ke orang lain. Padahal dia orang miskin, saudara. Akhirnya apa? Sekarang dia tidak bisa membayar hutangnya. Kenapa begitu? Karena dia percaya kepada oknum yang diduga Habib yang bisa meningkatkan rezeki dia. Si oknum Habib ngomong kalau dia mau menyembelih 2 ekor sapi yang tadi senilai 80 juta, maka dia akan mendapatkan uang mendadak katanya saudara. Akhirnya dia percaya dan membeli sapi dengan utang atau dengan janji mau dibayar tapi nggak dibayar-bayar. Janjinya cash tunai tetapi ternyata setelah sapinya disembelih dan dagingnya dibagikan, itu ternyata tidak mampu membayar uangnya. Dan itu menjadi masalah, saudara. Akhirnya kita sekarang menagih pada Ubaidillah dan mengajak ke rumahnya oknum Habib tadi, saudara. Dan kita ikuti, kita cari rumahnya oknum Habib yang mengaku punya barokah bisa meningkatkan rezeki. Saran dan omongannya manjur. Katanya orang sakti, begitu saudaraku. Penuh karomah begitu menurut Pak Ubaidillah yang sekarang merasa ditipu oleh oknum tersebut, saudara. Sampai sekarang ini belum bisa membayar uang sebesar 80 juta rupiah tersebut. Jadi janji dia yang katanya hari Senin mau membayar beberapa minggu yang lalu, ya sampai sekarang dia belum bayar. Padahal dia sudah berjanji, saudara. Nah, ini kita sudah sampai di rumah oknum
Habib itu saudara, ya di depan rumahnya. Ini setelah saya tanya tetangganya, si oknum ini hanya kontra saudara. Bapak Ubaidillah merasa sangat dirugikan karena sudah percaya kepada oknum tersebut dan dia sudah menyerahkan uang jutaan rupiah. Tetapi Pak Ubaidillah sampai sekarang tidak dapat uang untuk mengembalikan hutangnya sebesar 80 juta rupiah. Sepertinya si oknum tidak ada di rumah saudara. Kita mencoba masuk untuk mengecek kebenaran itu saudara. Menurut saya, Pak Ubaidillah yang paling bodoh. Kenapa dia percaya kepada oknum? Ternyata benar si oknum tidak ada di rumah saudara. Nah, inilah akhirnya kita sadar, hati-hati kepada orang-orang yang mengaku-ngaku. Jenengan istrinya Pak, Bu, kalian ya nggak apa-apa, biar tahu aja untuk bukti hukum nanti Pak. Saudara, Bapak Ubaidillah telah ingkar janji dan kemudian mengajak pertemuan lagi di rumahnya Pak Gianto. Dan ini kita rundingan lagi kepada Pak Ubaidillah dan juga para komplotannya agar mau membayar hutangnya. Tapi dia juga tetap berjanji lagi saudara. Dia mengaku belum mendapatkan uang. Kulon jenengan paringi wekdal, kulon benjing Senin tak tenggine adik. Niki soalnya niki kulon pun mriko. Kapure Senin kapure mriko. Terus mangke umpami kula nyuwun wekdal setunggal wulan maksimal ngoten pripun? Niki zaman. Pripun Mas? Masan Mas. Niki sing kok sampai Pripun? sak wulan to Mas. Soalnya aku dhewe butuh tenan, aku diburu-buru wong. Nah terus pripun edone pun? Nggih Mas Mul. Iya, Mul. Kalau saya seperti ini Pak, karena jenengan sudah janji kepada saya sudah 2 kali, 1 kali kemarin itu meleset, jenengan. Akhirnya juga saya juga kecewa gitu loh ya. Lagi juga seperti ini Pak, seperti ini. Kalau jenengan misalnya 1 bulan memang itu 100% Pak, gitu loh ya. Itu nggak masalah kalau buat saya. Asalkan jika nggak keluar saya bisa tanggal kepala kamu juga mau tuh Pak, gitu loh Pak. Iya, makanya intinya positif positif, sangat positif. Namun gini loh Pak. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bukan menyinggung jenengan tidak. Kalau saya percaya Pak jenengan, terus terang percaya saya 20% Pak. Tergantung kalau Pak Gianto yang mengatakan saya percaya Pak. Paham Pak? Kalau Pak Gianto yang ngomong saya percaya. Karena ada yang bisa dilihat itu ada Pak. Itu paham nggak Pak? Nggih. Kalau jenengan 1 bulan gitu loh ya. 1 tahun saya nggak percaya ya Pak. Percaya namun 20%, 80% saya nggak percaya gitu. Paham nggak Pak? Nggih, terus. Jadi kalau jenengan memang mintanya 1 bulan, asalkan betul-betul jenengan itu bukan hanya ada di omongnya jenengan Pak. Bukan ada di otak jenengan, tapi jenengan ngomong itu ada yang mendekeng gitu loh, paham nggak maksudnya? Ada yang mendekeng, siapa yang mendekeng? Ya Pak Gianto ini. Saya di sini dia minta apa? Saya minta uang 80 juta Pak. Paham nggak? Kalau jenengan itu memang oke 80 juta hari Senin misalnya, hari Minggu bulan depan misalnya, ini saksi saya dengan Pak Gianto dan sebagainya, oke saya lepaskan Pak. Dengan cara perjanjian nanti tak buat kertas dan sebagainya. Nanti Mas Riko beli folio bergaris sama materai. Seperti itu. Jadi kalau memang jenengan tidak keluar Pak, tidak keluar uang itu gitu loh ya. Tidak keluar itu, ya siap nanti pengadilan Pak. Nanti kita selesaikan masalah ini ada di Polres Pak. Udah seperti itu. Kenapa? Ini bukan uang 50.000 ya Pak. Ini 80 juta Pak. Kita sudah menunggu 3 bulan kita nunggu Pak. Masalah nggih ngapunten ning angkatan Mas. Memang saya ini yang suruhan, tapi jenengan kan pun ngertos piyambak. Janji orangnya itu kan hari Rebo. Kalau saya tidak mau Pak, tidak mau tahu Pak. Kalau saya seperti ini Pak, saya ada tamu dari Jakarta Pak mau beli sapi, saya mau tanya, enggak tanya, sampai ke sini, sampai ke sini disuruh siapa? Saya nggak mau. Jenengan bawa uang apa enggak Pak? Ada di rekening, selesai. Saya beli sapinya siapa? Oke, udah monggo saksi jenengan dibayar apa di? Pun ngeten mawon, pun kersane cepet mawon nggih. Jenengan damel oret-oretan kula tak tanda tangan saksi niku 1 bulan dari tanggal sekarang sampai tanggal selama 1 bulan 30 hari. Misalnya jenengan tidak keluar gimana? Jaminannya mangke
Mangke bondo kula sing enten jenengan cabut. Kenapa bondo jenengan, Pak? Jadi kan enten sepeda. Berapa nilai sepeda itu, Pak? Lah saniki pripun? Lampun kula ngoten niku tanda tangan monggo. Monggo. Saya hari Senin, besok hari Senin ini nemui adik saya di Mojokerto. Monggo. Saya enggak menginginkan teman-teman yang istilahnya memberikan sudah enggak percaya. Karena 32 orang ditipu. Jelas, seperti Mas Gianto saya juga. Uang saya itu hampir 100 ditipu itu. Ya, serang ya Pak, kalau saya tidak mau tahu masalah itu. Nah, makanya saya bilang, saya diminta dengan hormat lagi sangat 1 bulan itu. Monggo perjanjian yang menyaksikan Mas Gianto kali bukan saksi, Pak. Bukan saksi, Pak. Tapi juga pelaku, Pak, maksudnya. Paham enggak? Pak Gianto ini adalah pelaku. Jadi jenengan ngeten. Jenengan seperti ini, Pak, jenengan. Nggih. Kalau memang jenengan itu dengan Pak Gianto adalah pelaku adalah jenengan dengan Pak Gianto, ya karena jenengan Pak Gianto saksi mungkin dari saudara jenengan. Kalau dianggap pelaku, semua orang pelaku, 32 orang pelaku, Mas. Ya salah satunya kalau saya pribadi itu Pak yang ada itu yang tahu itu yang datang ke kandang kami. Iya loh. Kita enggak kami. Pak Gianto. Iya. Aku makanya saya minta Pak Gianto dengan jenengan. Iya, nggih. Dikengken Pak Obed juga ngriko dan Pak Faruk. Ya wis sik iki cek rundingan. Padahal kan iki. Ya. Jadi ini yang terus terang aja, kalau Mas Gianto dianggap pelaku, saya pelaku, saya yang tanggung jawab 1 bulan itu. Monggo damel perjanjian. Oke. Jadi gini, Pak. Nggih. Itu pun gini. Kalau nanti sama misalnya setelah hari Senin dapat, sudah saya berikan. Entah itu jumlahnya berapa, saya berikan. Bukan jumlahnya berapa ya, jumlahnya. Enggak, maksud saya sebelum tanggal yang ditentukan 1 bulan, saya punya misalnya 20, saya berikan pada Pak Man, ini Pak Man, ada sekian. Nonton loh. Terus sisanya nanti sampai tanggal itu. Sampai tanggal itu harus lunas. Sampai tanggal yang ditentukan sudah lunas. Niki terus terang saya rundingan dengan keluarga, bukan dengan siapa-siapa. Saya istilahnya garis bawahi untuk tanggung jawab. Aku mari petang itu seket Mas, tas tak bayar yo krono ngene iki. Jangan tanya. Nah ya, jangan tanya ini masalahnya beban saya jelas. Jangan Nah, sekarang jenengan damel pun kalau tak damel oret-oretane tanda tangan yang bertanggung jawab saya sama Pak Gianto, nanti saksinya jenengan danten. Monggo. Bene aku ben ndang mari. Ya memang lek tanggung jawabnya berarti Pak Gianto sama Pak Obed. Ya mungkin kan berarti kan sepakat. Ngeten lho. Berarti memang kalau sepakat liyane kan saksi-saksi piye Mas. Wis Mas, aman golek anu wis. Pak Mul selesai sudah, saya nggak akan pernah menemui sama dan nggak ada urusan dengan sama. Ngerti sama? Itu yang pertama. Jadi sebenarnya nggak ada urusan sama mati rugi 400 juta katanya pernah bayar orang 400 juta itu bukan urusan saya. Urusan saya duit saya balik untuk saya kembangkan lagi, untuk saya gunakan untuk modal lagi. Harusnya besar kemarin itu uang itu sudah tambah lagi Pak. Berapa saya dirugikan? Demikianlah saudaraku video yang bisa kami tayangkan kali ini. Kalau respon video ini bagus, maka kelanjutan dari cerita ini akan kami tayangkan kembali dengan tujuan untuk edukasi dan semoga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Kami menginginkan semua agar tidak mudah terperdaya dan gampang percaya kepada oknum-oknum yang mengaku bisa memberikan barokah, bisa meningkatkan rezeki dengan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan merugikan kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekilafan dan mohon maaf jika ada yang tidak Anda suka. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!